Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satriatama dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik kepala dan leher. Bagian A, pemeriksaan fisik kepala atau inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan kepala yang pertama dilihat dari bentuk dan ukuran kepala. Apakah terlihat hidrosepalus, mikrosepalus, atau mesosepalus. Yang selanjutnya, apakah terdapat tonjolan tulang dan apakah terbentuk simetris atau asimetris pada wajah dan kepala. Yang kedua adalah pemeriksaan rambut. Pertama adalah inspeksinya. Pemeriksaan memperhatikan warna, jumlah, dan distribusi rambut. Warna rambut bisa hitam, putih, atau rambut jagung yang bisa disebut dengan malnutrisi. Jumlahnya bisa tebal atau tipis. Distribusi rambut yang bisa meratakan atau rambut rontok. Adanya alopecia areata ditandai dengan kerontokan rambut yang mendadak, berbentuk oval atau bulat, serta disertai tanda-tanda inflamasi. Yang kedua adalah palpasi. Penilaian palpasi rambut merupakan struktur rambut dan apakah mudah dicabut atau tidak. Pasien malnutrisi, terstruktur rambut kasar, kering, dan mudah tercabut. Yang ketiga adalah pemeriksaan wajah. Bagian inspeksi, pada pemeriksaan ini dapat terlihat apakah pucat, sinopsis, atau ikretis. Pucat kemungkinan adanya infusiasi aorta atau anemia. Sianosis mungkin terjadi pada pasien yang cacat jantung bagian bawah. Ikterik mungkin dapat disebabkan oleh hepatitis atau tumor pankreas. Wajahnya kemerahan pada seperti kupu-kupu yang terlihat pada pasien lupus atau sistemik lupus erythematosus. Selanjutnya adalah bagian palpasi. Palpasi wajah bisa dinilai dari tonjolan tulang, apakah ada massa atau tumor, dan apakah ada nyeri tekan dan kretipasi. Yang selanjutnya bagian perkusi. Pemeriksaan ini Pemeriksaan ini patognominosis untuk petani, yaitu dengan melakukan ketokan ringan dengan cabang nervus facialis tepat atau sedikit di bawah arcus zygomaticus, atau bisa disebut di depan liang telinga luar, yang dapat menimbulkan kontraksi atau spasme tulang-tulang facialis, atau bisa disebut sudut mulus dengan nasi sampai seluruh muka pada sisi yang sama. Selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Di bagian inspeksi, pemeriksaan mata meliputi 1. Pemeriksaan posisi dan kesejajaran mata dengan cara pasien meminta melihat pada suatu objek, kemudian mata pasien diminta mengikuti pergerakan objek tersebut. Yang kedua, pemeriksaan konjungtiva dengan cara membuka palpebra inferior. Yang ketiga, pemeriksaan sklera dengan cara membuat palpebra superior. Selanjutnya, pemeriksaan pupil yang dilakukan dengan memberi cahaya pada pupil mata dari samping tengah. Pupil normal akan mengalami miosis atau menyempit bila terkena cahaya. Pemeriksaan lensa dengan cara memberikan cahaya lewat pupil dinilai media refrakta di bawah pupil. B yang itu bagian palpasi. Pemeriksaan palpasi ini meliputi pemeriksaan palpebra dan tekanan bola mata. Baiklah, yang kelima adalah pemeriksaan hidung, bagian inspeksi. Inspeksi pada hidung eksternal, yaitu perhatikan permukaan hidung, ada atau tidak asimetris, deformitas, atau inflamasi. Yang kedua adalah inspeksi inspeksi hidung bagian dalam dengan spekulum. Perhatikan
Perhatikan mekuso yang menutup spektrum atau kongka, warna dan pembekakan. Yang selanjutnya posisi dan integras spektrum nasi. Apakah deviasi atau performasi spektrum nasi? Bagian kedua adalah palpasi. Pemeriksaan palpasi hidung untuk menilai adanya faktor AS, faktor osnalasis, dan nyeri tekan. Bagian keenam adalah pemeriksaan telinga. Perhatikan telinga. Pemeriksaan telinga meliputi 1. Inspeksi aukula, yaitu bentuk ukuran simetris atau asimetris dan tanda radang. Inspeksi kanalisis auricularis, yang bisa disebut adanya cerumen probe, tanda radang, corpus alienum. Yang kedua adalah palpasi, adanya nyeri, tragus pain, mardoid pain, dan tumor. Yang ketujuh adalah pemeriksaan mulut. Bagian inspeksinya, yaitu meliputi bibir. Perhatikan warna, adanya sianosis atau pucat, kelembapan, oedema, ulserasi atau pecah-pecah. Yang kedua adalah mukosa oral. Mintalah pasien untuk membuka mulut dengan pencahayaan yang baik dan bantuan tongue petal. Dilakukan inspeksi mukosa oral. Nilai warna mukosa, pigmentasi ulseri, dan nodul. Ketiga adalah gusi dan gigi. Menilainya adalah inflamasi, oedema, pendarahan, retaksi, atau perubahan warna gusi, gigi tanggal atau hilang. Yang keempat adalah langit-langit mulut dan palatum. Nilai warna untuk bentuk langit-langit mulut dan adanya torus palatinus. Selanjutnya adalah lidah. Menilai lidah dan dasar mulut termasuk nilai adanya glotiris, palesis, syaraf knial. Yang ke-12. Keenam adalah faring. Mintalah pasien untuk membuka mulut dengan bantuan tongue petal lidah. Kita tekan bagian tengah, mintalah pasien untuk mengucapkan A, dan perhatikan warna extendum, atau exudat, simetris, dan langit-langit lunak. Apakah adalah pharynx, paralisis syaraf kanan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian pemeriksaan leher, yaitu 1. Rigocoli. Bagian A-nya inspeksi pada leher untuk melihat adanya asimetris, denyutan abnormal, tumor, keterbatasan gerakan dalam range of motions atau ROM, maupun pembesaran kelenjar limfe atau tidoid. B. Palpasi. Pemeriksaan leher dilakukan pada tulang tiloid, tulang rahan tiloid, kelenjar tiloid, musculus sternocleidomastoidus, pembentukan korotis, dan kelenjar limfe. Yang kedua adalah pemeriksaan trakea. Bagian inspeksi trakea untuk melihat adanya deviasi trakea, simetris dan asimetris. B. Palpasi trakea dilakukan dengan cara ujung jari telunjuk dan jari manis menekan di daerah M. stegoiomartoidus kanan dan kiri dengan trakea, dan pasien diminta untuk menelan ludah. Bagian ketiga adalah pemeriksaan kelenjar limfonodi. Bagian inspeksi dilakukan untuk melihat adanya pembesaran peradangan limfonodi seperti penyakit tuberkulosis, limfoma Mark 5, metastase, HIV atau AIDS. Yang B adalah palpasi pada keganasan kelenjar getah bening, terutama limfoma. Nilai kelenjar mana aja yang besar, multiper atau tunggal, permukaannya mobile atau terfiksasi, terkonsistensi,
nyeri tekan atau tidak, dan adanya luka kelenjar tersebut. Yang terakhir adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Bagian inspeksi, kelenjar tiroid dapat dari posisi depan untuk menilai apakah terdapat kelenjar tiroid, derajat pembesaran tiroid, dan tanda inflamasi. B adalah palpasi. Pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid dimulai dari depan, kemudian juga dari belakang pasien. Pemeriksaan dari depan tiroid dipalpasi apakah pembesarannya itu tidak. Kemudian pasien untuk meminta menelan ludah untuk menilai apakah kelenjar tiroid teraba atau tidak, gerakannya atau tidak. Bila terjadi pemeriksaan tiroid, nilai ukurannya, konsistensi, permukaan, nyeri tekan atau mobilitasnya. Itulah diskusi dari hari ini. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.